Kami datang untuk menyembah Engkau Tuhan, membawa yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembah, sebab besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian
dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami sembah, oh, dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan, ku menyembah, ku tinggikan nama-Mu, Allah yang hidup, Allah yang hidup. Oh, kekudusan-Mu, kekudusan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi segala-galanya. Haleluya, haleluya, ku bersyukur, ku bersyukur, hanya bagi-Mu, hanya bagi nama-Mu. Hanya Yesus, hanya Kau yang kami sembah, ya Tuhan. Ya nabokira labashana dalama, hanya Yesus,
hanya nama Yesus. Ini doa, ini pujian, ini pengagungan kami hanya bagimu, hanya padamu kami menyembah. Allah yang layak, Allah yang layak. Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus, Engkau kudus. Di hadirat-Mu kami datang, di hadapan-Mu ku menyembah. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk segala-galanya, untuk segala-galanya. Yang terbaik Tuhan berikan. Oh, yang terbaik Tuhan Yesus. Tiada nama lain, tiada nama lain, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Oh, Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Oh, di hadirat-Mu kami datang Tuhan. Kami diam di hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang maha kudus. Terima kasih. Ku bersyukur saat ku berdiam, ku bersyukur buat anugerah-Mu. Kini ku sadari semua dosaku telah diampuni. Saat ku renungkan kebaikan-Mu dalam hidupku, kini ku sadari ku berharga di hadapan-Mu. Dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan senap hati.
segenap jiwaku dan kekuatanku. Dan ku menyembahmu, ku mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Ku menyembahmu, ku menyembahmu Tuhan. Saat ku berdiam, ku bersyukur buat anugerahmu. Kini ku sadari semua dosaku telah diampuni. Saat ku renungkan kebaikanmu dalam hidupku, oh Tuhan, kini ku sadari ku berharga di hadapanmu, dan ku menyembahmu, ku mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Dan ku menyembahmu, ku mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Dan ku menyembahmu, ku mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Dan ku menyembahmu, ku mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Mari sembah Tuhan, katakan. Dan ku menyembahmu, ku mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Ku menyembahmu Tuhan, dan ku menyembahmu, ku mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwaku
dan kekuatanku. Dan ku menyembahmu, ku mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Ku tinggikan, ku agungkan dengan segenap hati, dengan segenap hidup. Oh, ku menyembah, ku menyembah Yesus, Yesus Tuhan. Biar segenap bangsa menyembah dan kami semua menyembah Allah yang kudus, Allah yang hidup. Oh Yesusku, Engkau Raja damai, Engkau Raja kemuliaan. Segala sembah, segala bangsa, semua bangsa, segala yang bernafas menyembah Engkau Tuhan. Oh, biar semua bangsa menyembah Yesus Tuhan, Yesus, oh Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Semua bangsa sujud menyembah Bapa yang mulia, Bapa yang setia. Kau ajaib, Engkau ajaib Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau Raja damai, Engkau penguasa surga, Engkau penguasa segala yang ada. Tapi Engkau relakan kemuliaan-Mu dan Engkau jadi sama seperti manusia, memberikan hidup-Mu untuk menebus kami. Betapa kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia.
Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat
maha tinggi. Oh, terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi. Saya senang berjumpa kembali kita untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Sharing hari ini saya ambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Mari kita akan baca bersama-sama. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bapak Ibu, ada satu pesan yang penting yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya menjelang hari kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menggunakan momen yang berharga ini untuk menyampaikan gambaran keadaan bumi di akhir zaman. Yesus menjelaskan akan ada banyak orang yang mengaku Mesias, nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan. Akan ada deru atau kabar-kabar tentang perang. Bahkan bangsa akan melawan dengan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, kelaparan dan gempa bumi terjadi di mana-mana di berbagai tempat. Mereka akan diserahkan supaya disiksa, dibunuh, akan dibenci semua bangsa oleh karena nama Kristus. Dan banyak orang akan murtad, saling menyerahkan dan saling membenci. Kedurhakaan makin lama bertambah dan kasih akan menjadi dingin. Sangat sulit kita membayangkan reaksi para murid waktu mendengar hal itu. Sebab belum lama hati mereka dikobarkan menikmati masa Yesus yang dielu-elukan di Yerusalem. Dan bagaimana Yesus menyucikan bait suci. Tetapi mengapa Yesus justru harus memberitahu hal tersebut beberapa hari sebelum kematiannya? Tuhan Yesus harus mengatakannya karena dia tidak mungkin meninggalkan murid-murid ketakutan tanpa sedikit pun petunjuk tentang masa depan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali dalam kekuatan dan kemuliaannya. Inilah pesan Kristus terhadap muridnya, termasuk kepada kita, anak-anak yang Ia kasihi. Tuhan Yesus memberikan info ini, hal-hal yang perlu kita ketahui tentang hari Tuhan, agar kita berharap dan berjaga-jaga akan hal itu. Hari Tuhan adalah sesuatu yang pasti terjadi. Karenanya sesulit apapun keadaan kita, sesulit apapun yang kita alami, atau sehebat apapun yang capaian kita, semua akan berakhir pada hari Tuhan yang akan datang secara tidak terduga. Seperti datangnya seorang pencuri, kita harus senantiasa berada dalam kondisi siap siaga menyambut kedatangannya. Firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 11 berkata, jika sesuatu ini akan hancur, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Sebab pada hari Tuhan jugalah penghakiman akan terjadi, di mana keadilan Tuhan akan diwujud nyatakan. Disitulah segala hasil pekerjaan kita akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakan, segala yang baik akan diberi upah, dan yang buruk akan mendapat hukuman. Bagaimana jika saat ini adalah hari Tuhan? Sudahkah kita siap menghadapinya? Bapak Ibu, inilah tema yang akan kita bahas, yang berjudul The Day of the Lord. Apa sih yang dimaksud dengan The Day of the Lord ini? The Day of the Lord atau hari Tuhan adalah suatu hari di mana Yesus Kristus akan datang ke dunia untuk kedua kalinya. Pada hari itu Dia akan mengadili semua manusia dengan adil. Alkitab dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru menyatakan bahwa hari-hari manusia di bumi sedang bergerak ke arah satu titik, yaitu hari terakhir atau harinya Tuhan. Kisah Rasul pasal 17 ayat 31 mengatakan, karena Allah telah menetapkan hari
untuk menghakimi isi dunia secara adil dengan perantaraan orang yang telah diangkat oleh Allah dan dinyatakan kepada manusia dengan membangkitkan Dia, yaitu Yesus, dari antara orang mati. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, penting bagi kita untuk memahami makna datangnya hari Tuhan, agar kita dapat mempersiapkan diri dengan hidup kudus dan tidak bercacat celah di hadapannya. Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yaitu 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13. 1 Tesalonika 3 ayat 13 mengatakan, kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita dengan semua orang-orang kudusnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita membaca dalam 2 Petrus 3, 1 sampai dengan 13, Rasul Petrus mengingatkan 3 hal penting tentang the day of the Lord atau harinya Tuhan ini. Yang pertama, the day of the Lord will definitely happen, yaitu hari Tuhan itu pasti terjadi. Banyak orang yang tidak percaya, saudara, bahwa hari Tuhan akan terjadi di bumi ini. Ada orang yang menganggap, hari Tuhan itu hanya dongeng saja gitu. Itu hanya isapan jempol belaka katanya. Namun sebagai orang percaya, kita harus mengetahui bahwa sesuatu yang sudah dinubuatkan atau difirmankan oleh Tuhan pasti akan terjadi. Bahkan jauh-jauh hari, yaitu di Yesaya pasal 55 ayat 11 sudah mengatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Miris, saudara, banyak orang yang menjadi agnostik dan menjadi beda Kristen. Mereka tidak percaya hari Tuhan pasti akan terjadi. Bahkan di hari-hari terakhir, tidak sedikit orang mengejek-ejek, mentertawakan, meragukan, bahkan mempertanyakan hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Hal demikian dituliskan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 3 dan 4. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Dalam suratnya, Rasul Petrus memberikan 2 jawaban atau 2 argumen untuk orang-orang yang mengejek dan mempertanyakan kedatangan Tuhan. Yang pertama, terambil di 2 Petrus pasal 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Kita harus menyadari ada perbedaan cara pandang Tuhan memandang waktu dengan cara pandang manusia. Di hadapan Tuhan, satu hari sama dengan 1000 tahun bagi manusia. 1000 tahun sama dengan satu hari. Waktu Tuhan bukanlah waktu manusia, saudara, yang dapat diprediksi dan belum tentu pasti. Tetapi waktu kedatangan Tuhan itu fix pasti akan terjadi, seturut dengan waktunya yang tepat. Dan jawaban yang kedua ada di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dalam ayat tersebut, Bapak Ibu dapat mengerti bahwa Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Oleh karena itu, ia senantiasa sabar memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berbalik
dan bertobat sebelum kedatangannya. Ia senantiasa sabar untuk menunggu kedatangannya yang kedua kalinya. Kedatangan Yesus dibagi 2 session, yaitu 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi yang pertama adalah rapture atau pengangkatan. Akan timbul nanti zaman antikris. Yang kedua, Zakaria 14 ayat 4, Tuhan Yesus menjejakkan kakinya di bumi, di Bukit Zaitun. Terjadi perang di Harmagedon. Israel akan dikepung seluruh bangsa di dunia. Kemenangannya berakhir. Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Yang kedua, the day of the Lord arrive like a thief. Hari Tuhan datang seperti pencuri. 2 Petrus pasal 3 ayat 10 menjelaskan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi serta segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Alkitab menggambarkan bahwa kedatangan Tuhan atau hari Tuhan sama dengan datangnya pencuri. Pencuri datang tidak dapat diduga. Ia datang mencuri pada saat orang lengah. Tidak mungkin ada seorang pencuri datang memberi info, bukan? Demikian juga halnya. Tidak seorang pun mengetahui kapan hari Tuhan itu datang. Kita hanya dapat melihat tanda-tanda kedatangannya yang sudah dekat melalui firman Tuhan. Seperti munculnya penyesat-penyesat yang menyatakan dirinya Mesias. Terjadinya perang antara bangsa melawan bangsa, antara kerajaan melawan kerajaan, serta terjadinya kelaparan di mana-mana. Terjadinya gempa bumi, dan penyebaran Injil, berita keselamatan sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus selalu siap sedia serta berjaga-jaga akan datangnya hari Tuhan. Injil kerajaan sedang tersebar saat ini ke seluruh dunia. Berdoalah senantiasa, hidup seturut dengan firman-Nya, dan jauhilah segala macam dosa. Memang kita dulu memperkirakan mana bisa firman Tuhan, kabar baik itu sampai di seluruh pelosok dunia. Tapi sekarang saudara, dengan Starlink, layanan internet dari Elon Musk yang berbasis satelit, akan dengan cepat membantu percepatan menyebarkan Injil. Di tempat-tempat yang tidak ada internet bisa sampai ke pelosok itu. Yang ketiga, the day of the Lord brings destruction and restoration. Hari Tuhan itu membawa kehancuran dan pemulihan. 2 Petrus pasal 3 ayat 11 dan 12. Jadi segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Dalam ayat 11 dan 12 di atas, kita bisa melihat bahwa pada hari Tuhan tiba, dunia di mana kita tinggal sekarang ini yang sudah tua dan penuh dengan dosa akan dihancurkan, akan disebut sebagai hari kiamat. Namun di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 13 dikatakan, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat hari Tuhan tiba, Tuhan tidak hanya menghancurkan dunia yang penuh dengan dosa ini, tetapi Ia juga menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru bagi orang-orang yang percaya dan setia mengikut Yesus. Di sana tidak ada lagi dosa, yang ada hanyalah kebenaran. William Barclay, CPA, adalah seorang penulis dari Skotlandia, presenter radio dan televisi.
Dia adalah seorang pendeta gereja Skotlandia dan juga seorang profesor ketuhanan dan kritik Alkitab di Universitas Glasgow. Dia menulis serangkaian komentar Alkitab yang populer dengan Perjanjian Baru yang terjual hampir 1,5 juta eksemplar. Dia menjelaskan bahwa pemikiran Alkitab akhir zaman adalah akhir dari satu zaman dan awal dari zaman yang lain. Ini bukan hanya waktu berakhir, ini adalah waktu awal yang baru. Ini bukan hanya waktu kehancuran, tetapi ini adalah waktu penciptaan kembali. Ini juga bukan adalah arti dalam arti bahwa segala sesuatu sebagaimana adanya berlalu, tetapi tidak mengarah pada pemusnahan dunia, melainkan penciptaan kembali dunia baru. Dengan kata lain, akhir zaman dan hari-hari terakhir tidak hanya mengarah kepada kepunahan, tetapi juga kepada penyempurnaan. Mengetahui hal demikian, apa yang harus kita lakukan? Kita akan melekatkan diri pada dunia dan dihancurkan bersamanya, atau melekatkan diri kita kepada Yesus Kristus dan masuk dalam kemuliaan dunia baru yang akan segera datang. Pilihan ada di tangan kita, Bapak Ibu. Kita mengikuti dunia yang ditakdirkan untuk dihancurkan, atau kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan memasuki dunia baru yang sempurna seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Selain di sana tidak ada dosa, di sana juga tidak ada sakit penyakit, ratap tangis, kematian, dan kenajisan. Oleh karena itu, kunci masuk bumi yang baru dan langit yang baru adalah tetap percaya serta setia kepada Yesus Kristus Tuhan. Di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2, Rasul Yohanes menuliskan, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya." Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 24 ayat 13, "Tetapi setiap orang yang terus percaya dan mengikut aku sampai akhir dunia ini atau sampai akhir hidupnya akan diselamatkan." Dan sekali lagi sebagai penutup, ayat firman Tuhan diambil dari Matius pasal 25 ayat 13. "Oleh karena itu, berjaga-jagalah dan bersiaplah, karena kalian tidak mengetahui hari atau saat aku akan datang kembali." Demikian firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu sekalian. Mari kita berwaspada, kita berjaga-jaga, karena kedatangan Tuhan, the day of the Lord, itu kita tidak tahu kapan akan datang. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
lahir untuk kita seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hari ini kami boleh belajar bahwa the day of the Lord atau hari Tuhan itu pasti akan datang. Dan waktunya kapan kami tidak tahu. Karena kedatangannya difirmankan sebagai pencuri yang datang. Sehingga tidak ada yang mengetahui kapan itu hadir, tiba waktunya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Biarlah kami terus makin belajar, makin setia, semakin sungguh-sungguh mengikut Engkau. Dan biarlah firman-Mu ini terus menegur kami, menjadikan kami semakin kuat di dalam iman mengikut Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.